dari 2018. Ada apa, Belgia? Enggak, saya itu juga kalau dengerin Miss Yuni apa itu ada mbak-mbak curhat yang sakit parah, yang ini, yang itu, saya itu sedih gitu loh. Tuh gitu. Di luar negeri ya kita gitu. Oke, Belgia, ini saya ada keluhan nih tentang lambung. Kenapa? Nah, itu yang Saya ingin tahu ini kenapa lambungnya mau bilang muncrat-muncrat tadi. semua ini. Baru 1 bulan, 2 Gimana ya? bulan bekerja, lambungnya moncrot semua. Gini loh, gini. Banyak yang bilang kan itu karena stres, gitu kan? Heeh. Ya kan? Karena stres. Ya emang benar, benar. Tapi itu biasanya awal mula itu dari salahnya pola makan. Yang makan yang pedes-pedes, yang pokoknya berbumbu dan segala macam, kebanyakan mie instan, pokoknya pola makan yang Tidak sehat. dulu. Iya, ya, itu yang menyebabkan asam lambung apa ya? Istilahnya Naik. produksi lebih banyak daripada yang seharusnya. Oke. Dari apa itu namanya, dari tenggorokan, makanan yang masuk dari tenggorokan kan itu masuk ke lambung. Nah di sana itu ada namanya sphincter, itu otot seperti apa ya, klep gitu loh, yang untuk menekan asam lambung biar nggak naik ke tenggorokan gitu kan. Nah kalau asam lambung produksinya berlebihan gara-gara pola makan yang nggak karu-karuan itu, ya akhirnya ya bermasalah lah. Itu bisa dibilang gimana ya, jelasinnya saya itu juga bukannya orang yang pandai menjelaskan sesuatu, tapi gampangnya itu seperti itu. Jadi asam lambung kita berlebihan karena pola makan yang nggak benar, yang mengakibatkan bermasalah lah. Emang rasanya nggak enak banget di sini kalau udah asam lambung naik gitu ya. Karena fungsi dari sphincter itu nggak bagus lagi karena kebanyakan produksi asam lambung, benar-benar nggak enak, sesak nafas, nggak bisa makan, mual, ya nggak karu-karuan lah rasanya di badan itu, kayak masuk angin berat gitu loh, seperti itu. Jadi mbak kalau bilang asam apa itu pas asam lambung naik, kena mah dan nggak bisa kerja, ya saya ngerti itu, emang nggak bisa kerja, emang rasanya badan ini sakit, apa ya, ya kayak nggak enak badan, masuk angin berat gitu loh Miss Yuni. Kalau dipaksakan kerja juga kan nggak enak kalau kita sakit dan kerja itu. Oke, jadi kopi juga, makan mie, termasuk pedes-pedes itu dihindari buat teman-teman yang punya asam lambung. Dan apakah itu juga karena stres juga? Karena stres terus minum kopi, terus makan pedes? Ya bisa kan, di saat stres tubuh kita memproduksi hormon stres. Nah hormon stres tuh nggak cuma efek ke banyak, pokoknya hormon stres itu benar-benar ngefek ke banyak hal, ya bikin asam lambung juga naik itu, produksi berlebih dan naik seperti itu. Hormon stres itu emang benar menghancurkan banyak hal itu kalau kita stres itu. Oke, siap. Intinya adalah jangan sampai stres, karena kalau stres akan berakibat yang macam-macam ya. Benar nggak sih? Bisa dibilang seperti itu ya? Ya bisa dibilang seperti itu, tapi kita hidup Miss Yuni, pastilah ada masalah ya, pastilah ada ini itu, tekanan kanan kiri, tekanan kerjaan, tekanan keluarga, yang inilah itu loh, ya kan? Nah ya apa ya, di apa ya namanya itu, jangan terlalu diambil beban gitu loh. Jangan terlalu diambil jadi beban pikiran, karena kalau stres ya gitu, asam lambung kumat lagi, dan ya nggak bisa kerja lagi, setelah itu diomelin sama majikan lagi dan tambah stres lagi kan gitu. Nah usahakan apa ya, melihatnya ini, aduh kan sampean saja yang punya masalah gitu loh. Jadi tergantung kita gimana melihat masalah kita, itu aja. Oke. Jadi semua harus dihindari ya. Makanan-makanan seperti itu, dan stres juga kalau bisa, tapi jangan over gitu loh. Iya, jangan over. Dan makan apa ya, yang tepat waktu gitu loh. Biasanya kalau di tempatku sih kita ada obat ya, pelindung lambung, itu kita minum 30 menit sebelum makan. Setelah itu makan kita yang katakanlah
hampir nggak ada rasa, bisa dibilang begitu gitu loh. Ya kayak masa sih di Hong Kong, orang Hong Kong sendiri gimana? Ada banyak nggak yang kena lambung gitu? Karena makanan mereka kan nggak beda jauh dengan kita yang di Eropa, cuman bumbunya ya itu aja gitu loh. Eh, karena saya bukan badan intelijen Hong Kong, jadi nggak tahu ya sakit lambungnya Nggak, banyak atau enggak. nggak di keluarga Miss Yuni misalnya. Keluarga saya nggak ada. Sering kali telat makan, cuman kalau dibilang telat banget sih enggak, karena saya dan anak saya tuh nggak terbiasa minum kopi. Jadi yang minum kopi itu cuman bapak. Jadi nggak ada dampak-dampak untuk asam lambung itu nggak ada. Di sepanjang kolega Miss Yuni atau keluarga besar Miss Yuni Enggak, atau soalnya orang kita tua. kan nggak makan pedas. Kita juga Nah, makanan semuanya itu jarang gorengan juga. Nah, di situ, di situ. Jadi kita Di sini pun jarang loh. Sedangkan di Indonesia orang kita seumur yang kena lambung. Masih muda itu sakitnya lambung ini lambung dan yang disalahkan stres, bukan makanan. Pada dasarnya itu awalnya berawal dari makanan loh. Semua itu berawal dari makanan. makanan yang kurang benar. Jadi Ya, asam lambung ada, tapi kan nggak banyak gitu loh, karena mereka kan sedikit minyak juga, gorengan sama. juga, pedes juga kan mereka sedikit ya, nggak kayak kita. Sukanya Indonesia Iya, kan manis, pedes, iya, asem. Jadi iya. kalau di Hong Kong itu ada, tapi nggak banyak gitu loh. Ya sama, di sini pun ada tapi nggak banyak gitu loh. Hmm, Apalagi yang muda-muda jarang kita karena kita makan juga bumbunya apa? Cuman garam sama sedikit garam sama merica. Udah. betul, betul, betul. Jadi kalau makanannya itu sebenarnya di luar negeri itu nggak enak. Makanya kenapa suami saya itu lebih suka masakan Indonesia karena bumbunya lengkap. Jadi suami saya Iya, itu ya enak banget. Pokoknya Indonesia itu dia bilang enak banget. Tidak iya sama memang kayak enak kita. banget. Hmm, Tapi bahayanya itu gitu loh. Di balik masakan yang enak banget itu bahayanya apa? Darah tinggi, betul, kolesterol. betul. Karena apa ya? Karena kebanyakan garam. Setelah Betul. itu nanti kalau berbumbu segala macam kayak gitu emang enak. Nah, tapi yang kena lambung ini bisa nggak? Kemungkinan besar nggak bisa karena lambung mereka udah sensitif. Oh, oke, 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 oke. Jadi, Nah, asam lambung itu menghancurkan organ lain, bisa bikin bocor lambung. Kalau udah bocor lambung ya, yang dibilang rasanya kayak apa itu eh, angin duduk, akhirnya meninggal. Ya, karena lambungnya udah bocor. oh, berarti mbaknya yang tadi yang dari Malaysia dan juga di Hong Kong itu memang benar seperti itu ya? Kalau mbaknya yang di Malaysia saya nggak tahu ya. Yang di Hong Kong yang kemarin bilangnya apa itu asam lambung setelah itu nggak bisa kerja, setelah itu pulang minta pulangnya itu ya emang ngerti betul saya. Kalau Oh, pas lambung kumat nggak bisa kerja itu ya emang benar bikin tepar gitu loh. oh, Benar-benar ya benar-benar tumbang, nggak bisa lagi emang nggak bisa dipakai kerja tubuh kalau lambung udah kumat. oh, oke, oke, oke. Ini ilmu ya. Kalau saya secara pribadi itu tidak paham ya. Jadi ya, ya sangat mengkhawatirkan sekali ya teman-teman kita yang di luar negeri itu kalau sampai dalam keadaan sakit memang sedih banget ya, karena di Iya, negeri sendiri sakit aja seperti itu, apalagi di negeri orang. Itulah yang coba saya kasih tahu ke teman-teman, bahaya kalau udah kena asam lambung. Karena itu saya tidak pernah menyalahkan siapapun kalau posisinya sakit, ya sebaiknya jangan keluar negeri gitu loh. Memang iya, iya, saya tidak menyarankan ya kalau sudah tahu sakit dengan alasan cari uang ingin meringankan beban keluarga, tapi kamu malah menjadi beban keluarga gitu loh. iya. Mhm. Benar nggak? Iya, benar. Dan Bagaimana ini asam ada yang lambung komen, Belgia ada yang komen, cari cacing direbus cepat sembuh, bener nggak ini? asam lambung itu kumat-kumatan. Itu tergantung pola makan kita dan pola pikir kita. Kayak gimana? Memanage stres. Di situ. Oke, 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 oke. Karena itu asam lambung yang produksinya terlalu berlebihan. Kalau sembuh, itu butuh apa ya pola makan yang sungguh-sungguh teratur dan menghindari banyak hal. Baru bisa stabil, bukan sembuh, stabil, terkontrol. Di situ. Oke, siap, 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 siap. Oh, itu Jadi buat juga, obat tipes katanya. Sebenarnya jadi jangan saya itu sendiri aja. itu tidak tahu loh, tipes itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang dimaksud Tipes itu tipes?
tipes itu di sini di Eropa juga nggak ada Miss Yuni tipes itu. Tipes itu adalah bakteri yang ada dari air kencing tikus. Dan bakteri kan kita nggak bisa lihat di mata. Sedangkan tikus kan masih banyak di Indonesia. Cara masak yang nggak bersih kayak gitu tuh bisa bikin tipes. Karena bakteri yang dibawa air kencing dari tikus itu yang menginfeksi apa ya makanan yang kemungkinan besar nggak bersih gitu loh. Kita kan sangat bersih. Saya yakin di Hong Kong pun bersih gitu loh. Kalau memasak gitu. Sama Iya, di sini di karena Eropa saya nggak nggak ada paham tipes. ya, kenapa orang ke dokter, kamu kena tipes, kok gampang mengatakan itu tipes. Makanya saya nggak paham penyakit tipes itu dari apa, kemana, seperti apa. Tipes itu menginfeksi usus saja gitu loh. Jadi kalau usus kita infeksi ya emang ya bikin demam lah ya apa itu tanda-tanda infeksi yang lain ya demam nggak enak badan rasanya ya sudah kayak gitu ya udah Jadi kayak gitu tipes itu juga tipes itu dari tikus. air kencing tikus. Oh, tipes dari air kencing tikus. Oh, oke. Lah kalau kucing-kucing kampung mengakibatkan tipes. Lah kalau kencingnya tikus-tikus berdasi itu jadi apa ya? Jadi berapa triliun ya? Itu saya pusing juga itu mikirinnya itu. Jangan dipikir itu hanya pemerintah. Tikus-tikus berdasi itu pemerintah aja. Makanya tuh saya pusing juga mikirin aduh gimana mereka tuh nggak tahu malu gitu loh. Iya. Aku nggak tahu malu. Aduh, saya nggak mau bahas pemerintah karena kita terlalu tinggi. Cuman kesenggol tikus Iya. aja. Iya, udah serakah, nggak tahu malu lagi gitu loh. Kita makan tuh cuma sepiring aja cukup loh. Iya, kalau tikus-tikus berdasi kan nggak tahu kemana. Ampun, Ya, ampun. demikian sih lah. Oke, Ya, nggak oke, tahu juga. oke. Terima kasih Belgia informasinya. Setidak-tidaknya bisa belajar dari sini. Sama-sama, I sama-sama. love you, Belgia. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi berbagi ilmu ini adalah seorang bidan dari Belgia yang sering membagikan informasinya. Setidak-tidaknya saya tuh tahu tipes itu ternyata dari tikus ya. Nah, itu kalau tikus kencing aja seperti itu, aduh, yang lainnya kencingnya jadi apa ya? Ngeri juga ya, tikus kencing bisa jadi seperti itu. Hah? Sangat